Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Siska Mardiansyah, NIM 216004, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 2021A, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang. Di video kali ini, saya akan menampilkan video wawancara saya dengan salah satu guru di sekolah menengah kejuruan, yaitu Ibu Yunita SPD, guru matematika di Sekolah Menengah Kejuruan Global Jombang. Wawancara kali ini mengenai sistem penerapan pembelajaran menyimak di Sekolah Menengah Kejuruan Global Jombang, yaitu mengenai penerapan pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran menyimak di Sekolah Menengah Kejuruan Global Jombang. Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman, agar dapat menambah wawasan teman-teman. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Siska Mardiansyah, NIM 216004, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 2021A, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mewawancarai Ibu mengenai pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran menyimak di Sekolah Menengah Kejuruan. Apakah Ibu berkenan? Ya, insya Allah berkenan. Sebelumnya mohon perkenalan diri terlebih dahulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yunita SPD. Saya mengajar di SMK Global Jombang, yaitu Mapel Matematika. 1. Bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan di masa pandemi saat ini? Pada saat pandemi, untuk metode mengajar saya gunakan Google Classroom. 2. Apakah ada rintangan dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi saat ini, Bu? Banyak rintangannya, terutama yang saya ajar bukan anak kecil lagi, sudah 15 tahun ke atas, jadi mereka harus dipantau untuk mengerjakan setiap tugas yang saya berikan. 3. Apa pendekatan yang Ibu terapkan dalam pembelajaran menyimak di Sekolah Menengah Kejuruan? Alhamdulillah, untuk 3 bulan ini sekolah kami sudah PTPM, yaitu pertemuan terbatas, jadi tidak daring lagi. Untuk pendekatan yang saya lakukan di kelas, saya memakai pendekatan scientific learning. 4. Mengapa Ibu memerlukan beberapa pendekatan dalam pembelajaran menyimak di Sekolah Menengah Kejuruan? Untuk pendekatan scientific learning ini, alhamdulillah, pada tahap awal yaitu menyimak. Jadi diperlukan kepada anak-anak untuk melatih konsentrasi supaya menyimak benar-benar apa yang ada di pembelajaran matematika yang saya lakukan. 5. Bagaimana konsep pendekatan yang Ibu terapkan dalam pembelajaran menyimak di Sekolah Menengah Kejuruan? Untuk konsepnya, karena saya memakai pendekatan scientific learning, jadi saya harus yang pertama membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang kedua, saya membuat sebuah modul, yang mana modul tersebut di samping saya print out, ada juga sebuah video yang saya upload di YouTube. 6.
Bagaimana cara ibu melakukan pendekatan kepada peserta didik agar peserta didik aktif dalam pembelajaran menyimak di sekolah menengah kejuruan? Itu tadi sama ya pertanyaannya dengan yang awal tadi. Untuk pendekatannya, anak-anak saya fokuskan pada sebuah modul yang saya buat dan juga video yang sudah saya upload. Jadi mereka sambil mendengarkan, membaca juga di modul. Jadi istilahnya ya hampir tahapannya menyimak tadi. 7. Bagaimana metode pembelajaran menyimak yang ibu terapkan di sekolah menengah kejuruan? Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi model pembelajarannya berdasarkan sebuah masalah. Jadi anak-anak saya hadapkan sebuah masalah dulu, baru nanti saya giring untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi saya tidak langsung menerangkan, mereka menyimak terlebih dahulu apa yang saya berikan, seperti yang tahap awal tadi, LKPD dan juga modul dan model pembelajaran berupa video tadi. 8. Apakah setiap metode yang ibu terapkan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap peserta didik? Untuk model pembelajaran tergantung pada materi yang saya berikan. Misalkan materi tersebut ada di lingkungan sehari-hari, berarti saya pakai pendekatan model pembelajaran Problem Based Learning. Tapi kalau misalkan kurang ada di lingkungan sehari-hari metode pembelajarannya, berarti saya pakai Discovery Learning. 9. Kapan ibu bisa menentukan untuk menggunakan setiap metode tersebut dalam pembelajaran menyimak di sekolah menengah kejuruan? Kapan? Pada saat saya membuka materi yang saya ajarkan, yaitu sebelum masuk kelas, berarti kan saya membuka jadwal terlebih dahulu, jadwal waktu saya mengajar di kelas berapa, RPP-nya dilihat. Setelah itu baru saya menentukan metode atau model pembelajaran yang saya berikan. 10. Apa metode yang digunakan terhadap siswa-siswi yang sulit memahami saat pembelajaran menyimak di sekolah menengah kejuruan? Untuk metode menyimak, biasanya yang sulit itu adalah anak-anak yang sulit konsentrasi. Misalkan ada masalah di rumah atau memang nggak bisa konsentrasi karena temannya bising atau dan sebagainya, berarti ya saya panggil, saya beri perlakuan khusus. Tapi alhamdulillah untuk metode yang saya lakukan, insya Allah hampir 90% anak-anak bisa konsentrasi. 11. Apa model pembelajaran menyimak yang ibu terapkan di sekolah menengah kejuruan? Model pembelajaran, ada beberapa model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Ada Discovery Learning, PBL, atau tadi Cooperative Learning. 12. Bagaimana tahapan model pembelajaran menyimak yang ibu lakukan di sekolah menengah kejuruan? Untuk tahapan, ya Mbak ya. Untuk tahapan sesuai dengan yang saya lakukan. Untuk pertama kali saya membentuk sebuah kelompok anak-anak. Terlebih dahulu seorang guru harus membuat LKPD, ini yang sangat penting. Jadi tidak fokus pada sebuah buku paket atau produk dari penerbit-penerbit yang lain, tapi alangkah baiknya guru tersebut membuat sendiri LKPD sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi itu tahapan yang paling awal. Untuk melakukan diskusi, disiapkan dulu LKPD. Setelah itu anak-anak dibentuk kelompok ada 4 atau 5 kelompok.
Setelah dibagi LKPD-nya, anak-anak disuruh presentasi. Bagi nanti presentasi yang terbagus atau yang tercepat menyelesaikan diskusi tersebut, nanti saya kasih penghargaan. 13. Apakah setiap model pembelajaran yang diterapkan memiliki kelebihan dan kekurangan, Bu? Ya, setiap model pembelajaran ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung guru tersebut mengkolaborasi. Misalnya kalau anak-anak sudah bosan pakai metode seperti ini, berarti kita ganti dengan metode kuis, permainan, atau diskusi sesuai dengan materi yang kita ajarkan supaya anak-anak lebih bersemangat lagi. 14. Bagaimana model pembelajaran menyimak ketika berada di luar kelas atau sama saja dengan di dalam kelas? Untuk jelas berbeda karena di dalam ruangan lebih terkontrol, sedangkan kalau di luar ruangan tergantung kondisi peserta didik masing-masing, tingkat konsentrasi. 15. Apa teknik pembelajaran menyimak yang digunakan di sekolah menengah kejuruan? Lebih banyak disimak dan kerjakan. Itu tekniknya. 16. Mengapa setiap teknik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran menyimak di sekolah menengah kejuruan? Karena saya mengajar guru matematika, jadi otomatis untuk teknik simak dan kerjakan itu yang saya pakai. 17. Bagaimana cara Ibu bisa memunculkan teknik yang kreatif dalam pembelajaran menyimak di sekolah menengah kejuruan? Untuk teknik supaya kita lebih berkreatif pada anak-anak, supaya juga lebih aktif dalam menyimak pembelajaran kita, berarti kita harus sebagai seorang guru juga dituntut untuk berkreasi atau berkreatif dan inovatif, membuat metode pembelajaran atau model pembelajaran yang disukai anak-anak. Kebetulan saya mengajar di SMK Global, tepatnya guru matematika. Itu saya membuat sebuah video pembelajaran yang digunakan untuk anak-anak menyimak materi yang saya ajarkan, dan alhamdulillah diterima anak-anak. 18. Apakah peserta didik memiliki kesulitan dalam memahami teknik yang Ibu gunakan dalam pembelajaran menyimak di sekolah menengah kejuruan? Alhamdulillah 90% bisa terlaksana dengan baik. Adapun yang misalkan kurang yang 10% tadi, maka ada perlakuan khusus, yaitu kelas khusus dipanggil untuk dikasih istilahnya kayak remedi sendiri. Kalau misalkan yang dapat mengikuti dengan baik, berarti nanti saya kasih materi yang lebih di atasnya, lebih sulit lagi ya. 19. Siapa yang berpengaruh dalam mensukseskan pembelajaran menyimak di sekolah menengah kejuruan? Semuanya berpengaruh, baik pihak sekolah, guru, dan peserta didik. Kenapa semuanya berpengaruh? Karena yang lebih utama adalah itu tadi, sarana dan prasarana. Kalau sekolah, alhamdulillah di sekolah kami sudah gratis wifi, per kelas juga aktif. Jadi metode yang saya gunakan, anak-anak silakan buka HP-nya. Kalau misalkan kita membatasi nggak boleh pakai HP, ya ketinggalan, karena sekarang era digital. Jadi yang semuanya berpengaruh. Untuk sekolah menyediakan sarana dan prasarana dengan baik, untuk gurunya harus berkreatif lagi dalam model pembelajaran, sehingga nanti imbalnya ke anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. 20. Apa motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada tenaga pendidik dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran menyimak di sekolah menengah kejuruan?
kalau kita menuntut anak-anak untuk lebih konsentrasi dalam hal ini, itu pakai model pembelajaran menyimak, maka terlebih dahulu guru tersebut harus berkreatif juga, yaitu inovatif dalam model pembelajaran. Misalkan membuat video pembelajaran, tidak hanya langsung download atau ngambil milik model pembelajaran guru yang ada di YouTube, tapi kita harus belajar juga sebagai model pembelajaran. Insya Allah kalau gurunya kreatif, anak-anak semakin kreatif lagi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.